Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul adaptasi terhadap sistem pernafasan. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 6. Yang pertama Alfian Amardika Zudiansyah, yang kedua Alifiansyah Dharma Asram, yang ketiga Ali Hasim Muhammad Nur, yang keempat Gemilang Fajri Nuryanto, yang kelima Nur Salma Febrianti, dan yang terakhir Rizaldi Rifki Brianata. Kemudian untuk penyampaian materi yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh Alifiansyah Dharma Asram. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rizaldi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan. Manusia dapat bertahan hidup berminggu-minggu tanpa makan, beberapa hari tanpa minum. Namun, tanpa bernafas, manusia hanya akan dapat bertahan beberapa menit saja. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan kembang kempisnya paru, sehingga proses metabolisme di dalam tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Tubuh kita mempunyai daya pertahanan untuk menjaga agar paru dan saluran napas kita dapat berfungsi dengan baik. Mekanisme ini kita sebut sebagai mekanisme pertahanan paru, yang terdiri dari bentuk anatomis saluran napas, berupa saluran napas yang berbelok-belok, refleks batuk, upaya paru untuk mengeluarkan apa saja yang ada atau masuk ke dalam partikel yang mencapai permukaan alveoli. Bila mekanisme pertahanan paru ini baik, maka bahan yang bersifat infeksi dapat dikeluarkan, dan bila mekanisme ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi infeksi paru berulang. Di samping peran paru dan saluran napas, juga sangat penting peran rongga, dada, dan otot-otot yang menyelaputinya. Otot pernapasan adalah otot yang menambah ukuran rongga dada, terdiri dari diafragma, otot yang menyekati rongga dada dan rongga perut, otot di antara tulang iga, otot tertentu di leher. Otot pernapasan ini berfungsi pada saat memasukkan dan mengeluarkan nafas. Bila kita mengembangkan dada, berarti otot pernapasan berkontraksi. Diafragma akan menekan rongga perut, mengakibatkan rongga dada membesar dan udara masuk ke dalam paru. Sebaliknya, bila dada mengempis, udara keluar dari paru. Saya akan melanjutkan dari presentasi nomor 1. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Udara pernapasan melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan rambut-rambut kecil dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, maupun menyelidiki adanya bau udara. 2. Faring dari rongga hidung. Udara pernapasan menuju faring. Faring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan, batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Pada peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara, terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. 3. Laring dari faring. Udara masuk ke laring. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. 4. Trakea. Trakea dinding batang tenggorokan dan dinding bronkus. Cabang batang tenggorokan terdiri atas 3 lapisan sel. Berturut-turut dari dalam adalah lapisan epitelium, bersilia, dan berselendir. Lapisan tulang rawan dengan otot polosnya serta lapisan terluar yang terdiri dari jaringan pengikat. Cabang-cabang batang tenggorokan atau bronkus masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada di kanan dan kiri jantung. Paru-paru kiri berlobus 2 dengan ukuran lebih kecil daripada paru-paru kanan yang berlobus 3. Di dalam paru-paru, bronkus sebelah kanan bercabang 3, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan atau 3 lobus. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 2 kelompok alveolus dan merupakan 2 belahan paru-paru atau 2 lobus. Bronkus yang ke kiri posisinya lebih mendatar dibandingkan yang kanan. Cabang bronkus disebut bronkeolus. Bronkeolus dan alveolus dari bronkus, udara masuk ke cabang bronkus yang semakin halus lagi, disebut bronkeolus.
Bronkeolus berakhir sebagai gelembung-gelembung udara yang dinding luarnya mempunyai gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Alveolus diselubungi oleh pembuluh darah kapiler tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Paru-paru manusia mempunyai kurang lebih 300 juta alveolus. Gelembung-gelembung alveolus inilah yang menyebabkan luas permukaan difusi udara pada paru-paru menjadi 50 kali luas permukaan kulit tubuh. Dinding alveolus sangat elastis, terdiri atas satu lapis sel yang di beberapa tempat terbuka untuk memudahkan difusi udara dengan kapiler darah. Sementara itu, dinding bronkeolus tipis tidak bertulang rawan maupun bersilia. Gerakan kembang kempisnya paru-paru terjaga dari gesekan karena adanya cairan limfa di antara kedua selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Selaput sebelah dalam disebut pleura visceralis atau pleura paru-paru, sedangkan selaput sebelah luar disebut pleura parietalis atau pleura dinding rongga dada. Tekanan pada rongga pleura atau intratoraks lebih kecil daripada tekanan udara luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostal. Inspirasi terjadi jika otot-otot antar rusuk berkontraksi sehingga tulang-tulang rusuk terangkat ke atas. Demikian pula, tulang dada ikut terangkat ke atas. Akibatnya, rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada menyebabkan paru-paru ikut membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru berkurang, sehingga udara luar masuk. Sebaliknya, ekspirasi terjadi jika otot-otot antar rusuk relaksasi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula, sehingga rongga dada mengecil. Oleh karena volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah. Akibatnya udara keluar. Selanjutnya, pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot-otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Inspirasi terjadi jika otot diafragma berkontraksi sehingga letaknya agak mendatar, berarti mendesak rongga perut hingga kurang lebih 5 cm ke bawah. Oleh karena rongga dada membesar, maka paru-paru ikut membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru berkurang, sehingga udara luar masuk. Sebaliknya, ekspirasi terjadi jika otot diafragma mengendur kembali pada kedudukan semula, sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru pun ikut mengecil. Oleh karena volume paru-paru berkurang, tekanan udara dalam paru-paru bertambah, akibatnya udara keluar. Jadi, aliran udara dalam alveolus terjadi karena perbedaan tekanan udara bebas dengan tekanan udara dalam alveolus. Perbedaan tekanan tersebut disebabkan oleh perubahan volume rongga dada dan rongga perut dengan adanya gerakan kontraksi dan relaksasi otot interkostalis, otot diafragma, dan otot perut. Perbedaan tekanan udara paru-paru dibandingkan tekanan udara luar pada akhir ekspirasi adalah lebih tinggi, kurang lebih 2-3 mm per Hg. Sedangkan pada saat inspirasi dimulai, perbedaannya lebih rendah, kurang lebih 1-2 mm per Hg. Bekerja dan bergerak merupakan fungsi tubuh. Untuk bekerja dan bergerak diperlukan energi. Energi diperoleh tubuh dari pembakaran zat makanan oleh oksigen. Untuk memperoleh zat makanan, orang cukup hanya dengan makan sehari 3 kali. Hal ini disebabkan karena zat makanan dapat disimpan dalam sel-sel tubuh dalam jumlah yang cukup. Lain halnya dengan oksigen yang tidak dapat disimpan. Oksigen harus selalu diambil dari udara dengan perantara paru-paru, darah, dan sistem peredaran darah. Pada taraf kerja tertentu diperlukan sejumlah oksigen tertentu. Makin tinggi kerja
yang berarti makin banyak jumlah energi yang diperlukan, makin banyak pula jumlah oksigen yang diperlukan. Kemampuan tubuh untuk menyediakan oksigen disebut kapasitas aerobik, terutama bergantung kepada fungsi sistem pernapasan darah dan sistem kardiovaskuler. Dalam membentukkan energi, terdapat dua macam proses yang dapat ditempuh, yaitu proses aerobik, proses yang memerlukan oksigen, dan proses anaerobik, proses yang tidak memerlukan oksigen. Pada proses aerobik terjadi proses pembakaran yang sempurna. Atom hidrogen dioksida menjadi H2O dan atom karbon dioksida menjadi CO2. Sisa metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Energi yang diperoleh dari proses aerobik ini tidak dapat langsung digunakan otot sebagai sumber energi untuk mengerut. Energi tersebut dengan proses lebih lanjut digunakan sebagai sintesis ATP atau adenylysis triphosphate dan senyawa-senyawa berenergi tinggi yang lain. Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa yang dapat menyimpan energi dalam jumlah yang besar. Proses pemecahannya yang tidak memerlukan oksigen dengan menghasilkan energi yang besar itu merupakan proses aerobik. Energi yang dihasilkan dari pemecahan ATP ini dapat digunakan sebagai sumber energi yang mengerut oleh otot. Proses aerobik dan proses anaerobik tersebut dalam tubuh selalu terjadi bersama-sama dan berurutan. Hanya pada berbeda intensitasnya pada jenis dan tahap kerja tertentu. Pada kerja berat hanya berlangsung beberapa detik saja, dan pada permulaan kerja pada umumnya proses anaerobik lebih menonjol daripada proses aerobik. Pada keadaan tersebut, sistem kardiopulmonal belum bekerja dengan kapasitas yang diperlukan. Untuk menyesuaikan diperlukan waktu, dengan demikian oksigen yang tersedia tidak cukup, maka keperluan akan energi terutama dicukupi dengan proses anaerobik. Pada keadaan tersebut terdapat hutang oksigen. Hutang ini akan dibayar sesudah berhenti bekerja, sehingga orang sesudah berhenti bekerja masih terengah-engah dan denyut jantungnya masih cepat. Bila pekerjaan diteruskan dengan taraf yang tetap, refleks-refleks tubuh akan mengatur fungsi sistem kardiopulmonal untuk mencukupi jumlah oksigen yang diperlukan sehingga tercapai kerja steady state. Pada kerja steady state ini, jumlah oksigen yang diperlukan tetap jumlah dari waktu ke waktu. Bila taraf kerja ditingkatkan lagi dengan menambah beban kerja, pada saat ditingkatkan tersebut terjadi hutang oksigen lagi dan kembali proses anaerobik lebih menonjol. Dan bila taraf bekerja dipertahankan lagi, pada taraf baru ini akan terjadi lagi kerja steady state, tetapi pada taraf yang lebih tinggi. Jumlah oksigen yang diperlukan pada taraf kerja yang lebih tinggi ini juga lebih besar. Bila taraf kerja dinaikkan secara bertahap, demikian dengan setiap kali menambah beban kerja. Suatu saat seluruh oksigen sistem kardiopulmonal terpaksa dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen. Maka bila proses anaerobik meningkat, kadar asam laktat darah juga meningkat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.